Ketegangan antara pemerintah Rusia dengan raksasa teknologi Amerika Serikat kian memuncak. Ya, Moskow kini tengah bersiap melakukan pemblokiran total terhadap aplikasi percakapan WhatsApp mulai tahun ini. Ketegangan antara pemerintah Rusia dengan raksasa teknologi Amerika Serikat kian memuncak. Langkah Moskow untuk membatasi akses komunikasi luar negeri memasuki babak baru. Regulator komunikasi Rusia Roskomnadzor memperingatkan akan memblokir WhatsApp secara permanen pada tahun 2026 mendatang. Langkah ini menyusul tindakan serupa yang dilakukan terhadap Telegram setelah WhatsApp menolak permintaan pemerintah untuk menyimpan data pengguna di dalam negeri. Melansir dari BBC, kebijakan ini bertujuan mendorong ratusan juta warga Rusia untuk beralih ke aplikasi komunikasi buatan lokal bernama Max. Aplikasi Max yang dikembangkan pemerintah Rusia digadang-gadang menyerupai WeChat milik China yang menggabungkan layanan percakapan dengan portal layanan publik. Sejak tahun 2025, pemerintah Rusia telah mewajibkan pemasangan aplikasi ini pada setiap perangkat elektronik baru yang dijual di pasar domestik. Bahkan pegawai sektor publik, guru hingga siswa kini diwajibkan menggunakan platform tersebut untuk urusan kedinasan dan pendidikan. Namun transisi ini memicu kekhawatiran besar di kalangan pakar keamanan cyber. Berbeda dengan WhatsApp yang menggunakan enkripsi ujung ke ujung, aplikasi Max dilaporkan beroperasi tanpa sistem enkripsi yang kuat. Hal ini memungkinkan otoritas keamanan Rusia untuk memantau aktivitas percakapan warga secara langsung. Sebelumnya platform Meta lainnya seperti Facebook dan Instagram telah lebih dulu diblokir sejak tahun 2022, memaksa warga Rusia bergantung pada jaringan VPN untuk tetap terhubung dengan dunia luar. Kita ke Korea Selatan, pemirsa. Pertunjukan cahaya ratusan ribu lampu LED memeriahkan kota Seoul. Dan pertunjukan tersebut menarik perhatian wisatawan mancanegara. Lotte World di kawasan Jamsil, Dong, Seoul merayakan tahun baru dengan 270.000 lampu LED yang memukau. Gelaran ini dimanfaatkan para pengunjung untuk berdoa memohon berkah selama musim perayaan. Instalasi cahaya ini tak hanya menarik perhatian warga lokal, tetapi juga para wisatawan mancanegara. Es mi primera vez en Corea. No sabía que acá también, porque vengo desde China, yo fui a estudiar y no sabía que acá también habían tantos lugares iluminados de esta manera. Así que nada, me parece muy hermoso y bueno, nada. Memasuki tahun kedua, instalasi ini dilaporkan 3 kali lebih besar dari tahun sebelumnya. Ribuan LED menerangi koridor selebar 63 meter dan panjang 25 meter, serta kubah setinggi 17 meter. Instalasi ini dibuka hingga 8 Maret 2026 dengan lampu dinyalakan setiap hari pada pukul 17.30 hingga 22.30 waktu setempat. Pemirsa, di tengah puing-puing harapan dan keterbatasan yang belum sepenuhnya pulih, warga Gaza tetap menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan keteguhan hati. Ya, salah satunya adalah seorang ibu bernama Rihan Syarab. Kardus bekas bantuan kemanusiaan disulap menjadi lampion Ramadan demi membahagiakan anak-anak di Gaza. Di salah satu sudut pengungsian di Khan Yunis Timur, seorang ibu bernama Rihan Syarab menyalakan cahaya kecil dari hal yang sederhana. Kardus bekas bantuan kemanusiaan yang dibungkus kain disulap menjadi lampion Ramadan. Semua bermula dari permintaan sederhana sang putra yang ingin merasakan suasana Ramadan seperti tahun-tahun sebelumnya. Rihan tak ingin mengecewakan anaknya. Dengan bahan seadanya, ia merangkai potongan kardus dan kain bekas menjadi lentera warna-warni yang menggantung di tenda pengungsian mereka. صناعة الفوانيس هذه هواية عندي، كانت زي الجدول الكذب بدايتها. ابني طلب مني فانوس عملت له، فحسيت حالي ان انا قادرة ان انا اعمل واعرض عندي في الصفحة. لما عرضت عندي في الصفحة كان في طلب، فمن هنا بدأت القصة ان انا ابدأ اشتغل الفوانيس. Tahun lalu, warga Gaza menjalani Ramadan dalam bayang-bayang perang.
dentuman dan ketakutan menjadi bagian dari keseharian. Tahun ini, di tengah harapan akan gencatan senjata yang memberi jeda, mereka memimpikan Ramadan yang lebih tenang. Cahaya Ramadan mungkin tak seterang biasanya, namun dari tangan-tangan seperti Rihan, lentera kecil itu tetap menyala, mengajarkan bahwa harapan selalu menemukan jalannya, bahkan dari barang-barang yang nyaris terlupakan. Para biku menyelesaikan perjalanan lintas negara yang telah mereka tempuh sejauh ribuan kilometer. Aksi ini mereka lakukan sebagai bentuk pesan perdamaian untuk dunia. Para biksu Buddha menyelesaikan perjalanan untuk perdamaian sejauh 3.701 km di Washington DC, Amerika Serikat. Hal ini menarik masyarakat dari seluruh Amerika Serikat berkumpul untuk menyambut mereka di Katedral Nasional. Usai melakukan perjalanan dari Texas selama lebih dari 108 hari, para biksu jalan berbaris membawa bunga dari masyarakat yang hadir sebagai bentuk dukungan. Sementara sejumlah pengunjung lainnya yang hadir berdoa saat para biksu melintas. Perjalanan ziarah lintas negara ini mereka lakukan sebagai aksi damai untuk menyoroti pesan perdamaian, kasih sayang, dan kesadaran diri. Nah, selain Jakarta Festival, ini juga ada Festival Budaya Betawi, yakni Festival Bandeng. Dan kemarin, Gubernur Jakarta Pramono Anung memborong ikan bandeng di Festival Rawabelong, Jakarta. Pramono membeli 3 ikan termasuk bandeng terbesar dengan berat 14 kilogram. Gubernur Jakarta Pramono Anung menghadiri sekaligus membuka Festival Bandeng Rawabelong di Jakarta Barat. Pramono didampingi Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah meninjau pedagang yang menjual ikan bandeng dengan berat bervariasi. Pramono membeli 3 ikan termasuk bandeng terbesar dengan berat 14 kg. Bandeng yang telah dibeli rencananya akan diberikan kepada Wali Kota Jakarta Barat agar diolah menjadi sajian makanan. Ia bahkan meminta agar hasil olahan bandeng tersebut dapat diantar langsung ke rumahnya. Tadi sambil berjalan dari depan sampai dengan tempat duduk, saya sudah membeli 3 bandeng. Termasuk bandeng yang paling besar tadi 14,67 kg. Dalam kesempatan ini, Pramono mengapresiasi kepada seluruh warga Betawi atas pelaksanaan Festival Bandeng Rawabelong. Ia mengaku hari ini merupakan kedua kalinya datang ke Festival Bandeng Rawabelong. Dari Jakarta, tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, momen libur Tahun Baru Imlek dimanfaatkan wisatawan dari luar daerah untuk berlibur di kawasan ikonik Jalan Braga, Kota Bandung, Jawa Barat. Ya, wisatawan dari luar daerah terus memadati kawasan Jalan Braga untuk bersuah foto dan juga berwisata kuliner. Deretan bangunan heritage yang indah membuat para wisatawan kembali berkunjung dan berjalan-jalan di kawasan wisata Braga. Banyaknya kuliner membuat para wisatawan dari berbagai daerah datang dengan kendaraan hingga memadati kawasan Jalan Braga. Selain itu, objek wisata Bandung Tour on Bus atau Bandros juga disediakan di kawasan Braga untuk menyambut momen libur panjang. Diprediksi kepadatan wisatawan ini akan terus berlangsung hingga hari Selasa mendatang. Sementara di Yogyakarta, lonjakan signifikan jumlah penumpang di 2 stasiun, yaitu Stasiun Tugu dan Stasiun Lempuyangan di PT Kereta Api Indonesia DOP 6 mencatat lebih dari 50.000 penumpang tercatat naik dan turun di Stasiun Tugu dan Stasiun Lempuyangan. Ya, Stasiun Tugu Yogyakarta sendiri memberangkatkan 11.428 penumpang dan menerima 15.183 penumpang. Sementara Stasiun Lempuyangan memberikan 4.963 penumpang dan menerima 6.375 penumpang untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas pada libur panjang Imlek 2026. Daop 6 Yogyakarta mengoperasikan 4 kereta api tambahan.